Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi pada sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran ilmu sorof ya, di mana pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan dari bab pertama ya, yaitu muqaddimah atau pengenalan unsur penyusun kalimat. Di antaranya ada apa aja? Unsur penyusun kalimat, ada yang masih ingat? Fi'il, Fi'il, isim, dan huruf. iya, fi'il, isim, dan huruf ya. Ada 3. Kemudian apa? Kemudian juga ciri-cirinya. Kemarin jenis-jenisnya udah belum? Jenis-jenis fi'il, jenis-jenis isim, sudah ya? Sudah, sudah. Sudah. Baik. Kemudian ciri-ciri di antara ciri-ciri fi'il itu apa aja coba? Sebutin bareng-bareng. Yang pertama diawali apa? Diawali saufa, Saufa, kemudian diawali sa, ya. Kemudian diawali apa lagi? terus Qad, Qad. Iya. Kemudian diakhiri tak ta'tanis, ta'tanif, tak taknif ya. Baik. Kemudian ciri-ciri isim, apa aja ciri-ciri isim? Dia diawali dengan huruf apa? huruf jar, Diawali huruf bertemu jar. huruf jar, Bertanwin. tanwin, Iya. Kemudian dilekati apa? alif, alif lam, Alif lam. Iya. Kemudian huruf untuk huruf yang dimaksud di sini adalah huruf apa? Apakah huruf hijaiyah atau huruf ma'ani? Huruf yang memiliki makna. huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna ya. Baik. Nah, kemudian fiil berdasarkan jenis waktunya, berdasarkan penggunaannya dari segi waktu terbagi menjadi berapa? 3, 3 Tiga. ya. Ada fiil apa aja? fi'il madi, Madhi, mudhari, mudhari, iya, sama amar ya. Baik. Kemudian berdasarkan keterbutuhan objek, nah maka ada fiil apa aja? Terbagi menjadi 2, ada fiil apa aja? Lazim dan muta'addi ya. Kemudian berdasarkan huruf penyusunnya, apakah ada huruf ilat atau enggak, maka ada fiil apa? Bina, sof, dan satu lagi apa? mu'tal, Mu'tal. Baik ya. Nah, sekarang isim. Kalau isim berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2. Nah, yaitu isim apa? Muzakkar dan muannas. Isim mudzakkar dan muannas ya. Kalau berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3, apa aja? Isim mufrad, Mufrad, musannas, dan musanna, jamak. jamak. Iya, mufrad, musanna, jamak. Kemudian jamak terbagi lagi jadi 3. Ada jamak apa aja jenisnya? jamak muzakkar salim, Jamak mudzakkar salim, kemudian jamak apa lagi? mu'annas Muannas, salim, Muannats salim. Kemudian satu lagi jamak apa jamak. yang nggak punya rumus? Ya, jamak taksir ya. Dan jamak taksir terbagi menjadi 2. Ada jamak taksir lil akil dan lil lil ghairi akil. Iya ya, lil akil berarti jamak taksir untuk yang berakal. Lil ghairil akil berarti untuk yang tidak berakal. Baik. Kemudian berdasarkan asal usul katanya. Nah, ada terbagi menjadi 2, ada isim jamid dan satu lagi isim apa namanya? Mushtaq ya. Kalau isim jamid itu berarti isim yang apa? Dia nggak punya asal katanya apa gitu ya. Tapi kalau isim mushtaq berarti dia ada akar katanya, ada asal katanya gitu ya. Contoh misalnya nih kita lihat di sini kata alhamdu. Nah, alhamdu itu apa artinya? Alhamdu. Puji, pujian ya. Nah,
Pujian. Jadi alhamdu ini merupakan isim masdar dari kata hamida yahmadu. Nah, ya berarti alhamdu ini merupakan isim apa, jamid atau mushtaq berarti? Mushtaq. Mushtaq ya, karena dia punya asal katanya ya, yaitu hamida yahmadu. Baik. Ya, nah itu tadi apa namanya, murojaah sebentar ya, mengenai sedikit mengenai apa pembahasan dari bab 1. Baik. Kemudian ada tugas kan ya, menentukan Ya. fiil, isim dan huruf ya pada surat Al-Fatihah. Baik. Nah, ini kita bahas bareng-bareng. Nanti boleh dikoreksi sendiri ya. Kalau ada yang salah, nanti langsung dicatat ya, kesalahannya di mana, kemudian koreksinya apa. Oke, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada bismillah. Bismillah. Nah, bismillah itu apa artinya? Bismillah. Dengan nama Allah. dengan nama Allah ya, atau bisa juga dengan menyebut nama Allah. Nah, berarti di sini ada 3 kata nih. Ada bi ya, ada ismi. Nah, jadi bismi itu dia asalnya bi gitu ya, plus ismi gitu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada hamzah wasol ya. Nah, ini hamzah wasol. Jadi hamzah wasol ini ya, kalau di tengah-tengah dia nggak ditulis. Maksudnya kalau sebelumnya ada huruf bi itu nggak ditulis jadinya hamzah wasol. Gitu. Jadi bacanya ada 2 kata nih, bi dan ismi gitu ya. Kemudian Allahi gitu ya. Ada Allah. Nah, kira-kira kalau bi itu termasuk apa? Huruf atau isim, fiil atau isim atau huruf berarti bi. Huruf. Apa? Huruf ya. Huruf. Iya, baik. Berarti dia adalah huruf ya, bi ini. Nah, huruf apa ini bi itu? Huruf jar atau bukan? Huruf jar. Huruf jar ya, sehingga kata setelahnya itu pasti apa kalau setelahnya huruf jar? Kalau sebelumnya huruf jar berarti setelahnya apa? Isim atau fiil? Isim. Isim ya. Berarti dia termasuk apa? Isim. Baik. Nah, kemudian Allahi. Nah, kira-kira fiil atau isim berarti Allahi? Apa? Kata kerja? Isim. Bukan. Isim ya. Baik. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahman termasuk fiil atau isim atau huruf? Isim. Isim. Kenapa isim coba? Karena Diawali Iya, Masya Allah. Karena dilekati apa? Al ya. Kalau Ar-Rahim, apa? isim. Isim juga, karena dilekati apa? Al. Ya. Awalnya ada Al. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Oke, lanjut ayat kedua. Ar-Rahman apa artinya? Maha pengasih ya. Ar-Rahim, maha penyayang. Berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alhamdu ini apa? Fiil, isim atau huruf? Isim. Isim ya, karena dilekati al ya. Alhamdulillah segala puji ya. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya. Baik, kemudian di sini ada lillahi. Nah, kata lillahi ini dia 2 kata ya. Jadi lillahi itu dia sebenarnya 2 kata. Ya. 2 katanya itu terdiri dari li ya plus Allah. Nah, gitu ya. Nah, cuma di sini kan lafaz Allah itu dia diawali dengan hamzah wasal ya. Nah, ini sama nih, hamzah wasal juga sama kayak yang di atas tadi ismi itu, hamzah wasal diawali dengan hamzah wasal juga. Nah, karena dia nyambung sama huruf apa huruf jar sebelumnya, nah, berarti hamzah wasalnya dihilangkan, dibuang ya. Billahi gitu ya. Nah, berarti di sini ada 2 ya, 2 kata. Oke, li berarti termasuk apa li? Huruf jar. Ya, li huruf jar ya. Berarti lafaz Allah adalah apa? Isim ya. isim. Robbi. Robbi itu apa? Isim, fiil atau huruf? Robbi itu artinya Tuhan.
Isim nggak? Isim, Isim nggak? betul. Isim. Ya. Sip. Al-alamina, seluruh alam. Nah, alam semesta, seluruh alam. Berarti apa? Fi'il, isim atau huruf? Hah? Apa? Isim. 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 Ya. Oke. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini ada dua kata nih. Apa tadi Ar-Rahman artinya? Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kedua-duanya merupakan isim ya. Nah, karena dia diawali dengan alif lam atau dilekati alif lam. Maliki Yaumiddin. Nah, apa artinya? Malik. Malik itu apa artinya? Raja ya atau pemilik. Yaumiddin, hari apa? Pembalasan. Iya, hari pembalasan ya. Baik. Nah, berarti ini semuanya apa nih? Sama-sama apa semuanya? Kalau dilihat dari artinya. isim. Sama-sama isim ya. Raja ya, pemilik ya. Yaum, hari. Kemudian adin. Nah, kalau adin memang ada ciri-cirinya dilekati al ya. Nah, hari pembalasan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, diperhatikan sebentar di sini ya. Jadi di sini ada iyyaka ya. Nah, iyyaka itu dia adalah isim domir ya. Domir. Domir udah kita bahas belum pekan lalu? Pertemuan sebelumnya. Isim domir. Belum ya? Belum masuk. Waduh, lupa lagi. Mana? Oke deh kalau gitu kita loncat sebentar ya. Sebentar aja. Supaya nyambung nih pembahasannya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kata ganti, ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada beberapa kata ganti ya. Orang pertama itu aku dan kami, saya, kami, atau kita, gitu ya. Orang kedua itu kamu dan kalian. Orang ketiga dia dan mereka, gitu. Nah, dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cuma ada 7 ya. Nah, kalau bahasa Arab, itu ada 14. Kenapa? Karena nanti setiap kata ganti itu nanti dipisahin lagi antara perempuan dan laki-laki ya. Nah, 1 orang, 2 orang atau lebih dari 2 orang gitu ya. Nah, maka dari 14 14 isim dhamir ini dikelompokkan menjadi tiga ya, menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu untuk kata ganti orang ketiga. Nah, disebut dengan dhamir ghaib ya. Nah, kata ganti orang ketiga itu berarti apa aja tadi? Ada dia sama mereka ya. Iya, dia sama mereka. Nah, cuma kalau dalam bahasa Arab itu dianya kebagi jadi 2. Nah, dia laki-laki ya, dia itu kan berarti berapa orang? Kalau dia 1, 2, atau 3 atau lebih dari 2. 1 orang ya. Baik. Berarti mufrad nih dia nih. Ya, 1 orang. Nah, kata ganti orang ketiga ya, untuk muzakkar dia, huwa. Itu kalau untuk muannasnya hiya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk musanna, nah mereka berdua ya, ada huma ya. Nah, untuk yang muzakkar, untuk muannas juga sama, huma juga. Gitu ya, ini huma. Kemudian untuk jamak, nah jamak tuh berarti lebih dari 2 orang ya, mereka gitu. Mereka laki-laki. Nah, jamak muzakkar, mereka laki-laki. Berarti domirnya hum ya sebutnya. Mereka perempuan, jamak muannas. Nah, berarti disebut dengan hunna gitu ya. Jadi ini untuk kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu berarti orangnya nggak ada di depan kita gitu. Dia, mereka berdua, nah mereka lebih dari 2 orang. Itu mereka banyak. Laki-laki, perempuan ya. Ada apa aja? Huwa, huma, hum, dia, huma, Iya. hunna. Nah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kata ganti orang kedua disebut dengan mukhotob. Kata ganti orang kedua tuh berarti orangnya ada di depan kita. Kamu, kalian, ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab dibagi lagi, kamu 1 orang, kalian berdua, ya, kalian lebih dari 2 orang, gitu, ya. Laki-laki, perempuan. Nah, maka untuk yang kamu, ya, berarti 1 orang. Untuk laki-laki disebut dengan anta. Kalau perempuan berarti anti, gitu, ya. Kalian berdua, laki-laki,
kalian berdua perempuan sama bentuknya ya, atau sama yaitu antuma. Gitu, ya. Kalian lebih dari 2 orang, banyak ya. Apa namanya? Untuk laki-laki berarti antum ya, untuk perempuan berarti antun. Ya, sama nih. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Sorry, bukan 1 2 3, 1 2 lebih dari 2 ya. Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk kata ganti orang pertama di sini ada 2 aja ya, saya dan kami. Nah, jadi kalau kita apa? Kita sama, kami atau kita ya. Apa bedanya kami dan kita? Bedanya kami sama kita tuh apa? Hmm? Kalau kami Hah? orang yang bersama, Iya, kalau kalau kami, kami dianya nggak masuk kan? ya, kalau kami berarti cuma yang ngomong aja nih sama teman-temannya. Kalau kita berarti yang diajak ngomong juga termasuk. Oke, Hmm. Kak. Kalau dalam bahasa Arab tuh nggak ada kami dan kita. Nah, ini keunggulan bahasa Indonesia nih dibanding bahasa Arab. Oke. Nah, saya ana, baik yang mudzakkar ataupun muannas ya. Laki-laki perempuan tetap ana ya. Begitu pula dengan kami atau kita nahnu. Berarti kalau nahnu itu bisa buat 2 orang atau lebih dari 2 orang ya gitu. Jadi kalau untuk domir mutakallim, nah di sini ya, domir mutakallim kata ganti orang pertama, berarti yang berbicara itu nggak dibagi tuh, kami atau kita tuh nggak dibagi 2 orang atau lebih dari 2 orang. Nah, mau 2 orang atau lebih dari 2 orang ya sama aja nah ya. Kemudian juga mudzakkar dan muannas bisa nah dua-dua gitu. Jadi untuk dhamir mutakalim ana dan nahnu gitu ya. Ya, coba kita baca bareng-bareng. Huwa dari atas, huwa, huma, Huma, ya, huma, iya, hunna, Kunna, anta, antuma, antuma, antum, antum, anti, antuma, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu. nahnu. Iya. Baik, sekarang coba baca satu-satu dari Yasmin dulu. huwa, huma, iya, huma, hunna, Mm-mm, anta, antuma, antum, mm-mm, anti, antuma, antunna, mm-mm, ana, nahnu, Baik, lanjut. Besok. Huwa, huma, hum. Mm-mm, Iya, huma, hunna. mm-mm, Anta, antuma, antun. mm-mm, Anti, antuma, antunna. mm-mm, Ana, nahnu. Baik, ya. Dah. Berarti sekarang coba kalau domir huwa itu apa artinya? Dia, laki-laki, Laki-laki. laki-laki. Huma, mereka, mereka berapa? Berdua. Berdua. Laki-laki. Baik. Hum, mereka laki-laki, mereka laki-laki lebih dari berapa orang? Lebih dari dua, dua. Lebih dari 2 orang ya. Kemudian hia, apa hia? dia perempuan, Dia perempuan ya. Huma, mereka berdua Mereka perempuan. iya, mereka berdua perempuan ya. Hia, huma, hum, hunna, sorry. Hunna berarti mereka. Mereka perempuan. Mereka lebih perempuan lebih dari berapa orang? Lebih dua, dari dua. Iya, lebih dari 2 orang ya. Baik. Kemudian anta, kamu Kamu. laki-laki, iya, kamu laki-laki. Antuma, mereka. Kalian berdua Kok laki-laki. mereka? Kalian Ya, berdua laki-laki. Antum, kalian lebih dari 2 orang kalian laki-laki. kalian lebih dari dua laki-laki. Anti apa anti? Nanti kamu, perempuan. Kamu perempuan. Kamu Antuma, perempuan. antuma, kalian berdua Kalian berdua perempuan. kalian berdua perempuan. Terus antunna, Itu kalian kalian perempuan perempuan lebih dari dua. 2 orang. Baik, ana,
Saya. Saya. Baik perempuan maupun laki-laki. Nahnu, Kita. Kami. kami atau kita bisa ya. Dua orang atau lebih dari dua orang, perempuan ataupun laki-laki. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini artinya apa coba? Siapa yang ingat ayat kelima ini artinya apa? Hanya kepada mula apa? Hanya kepadamulah kami menyembah. Menyembah dan hanya kepada mula apa? Dan engkau kami mohon pertolongan. Iya, hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Ya. Baik, sekarang perhatikan di sini di ayat 5, ini ada dua bentuk iyyaka. Ya, ada dua bentuk iyyaka. Ya. Nah, keduanya, nah, ini merupakan bentuk domir ya. Loh, kok beda sih sama yang tadi? Nah, kayaknya nggak ada iyaka deh tadi dari 14 domir, ya nggak? Kok tiba-tiba ada Iya. iyaka? Gitu. Nah, jadi iyaka ini adalah domir anta sebenarnya. Gitu. Domir anta, bentuk lain dari domir anta. Gitu, ya. Jadi domir anta itu bisa berubah-ubah bentuknya. Gitu. Tergantung di dalam kalimat tuh dia jadi apa. Gitu, ya. Coba nih kira-kira kalau misalnya di dalam kalimat ini iya karena abudu ya, hanya kepadamulah kami menyembah itu. Berarti kepadamu itu berarti sebagai apa? Sebagai subjek, predikat atau objek? Kalau subjek kan berarti yang melakukan. Kalau objek itu berarti yang dikenai perbuatan. Nah, kalau predikat berarti kata kerjanya. Nah, berarti kalau hanya kepadamu atau kepadamu itu dia termasuk apa? Objek. Nah, objek betul ya. Dia termasuk objek ya. Oke. Nah, jadi domir anta ya, kalau di dalam kalimat dia menjadi objek, nah maka bisa ditulis dengan kayak gini ya, bisa ditulis seperti ini. Iyaka ya atau ka aja gitu, ya. Atau ka gitu ya. Jadi iya kah atau kak bisa dua ya. Tergantung apa? Tergantung dia ditulisnya itu setelah fiil atau bukan gitu. Nah, na'budu termasuk apa? Na'budu. Fiil atau isim? Kami menyembah. Menyembah kan berarti ada perbuatannya. Fiil atau isim dia? Fiil. Ya, fiil ya. Nah, di sini karena domir antanya ini di dalam kalimat ini dia menjadi objek dan dia datangnya sebelum fiil, berarti pakai iyaka, gitu kan? Tapi kalau datangnya setelah fiil, berarti pakainya ka. Gitu. Nah, ini nggak usah pusing dulu. Pokoknya intinya nggak usah dipusingin ya. Intinya apa namanya iyaka di sini kita tahu bahwasannya dia adalah bentuk lain dari domir anta, gitu ya. Baik ya. Itu. Jadi anta bisa bentuk lainnya bisa iyaka, bisa ka, ya. Oke. Nah, karena kita sekarang udah tahu nih, iyaka itu adalah bentuk lain dari domir anta. Berarti iyaka termasuk masuk ke dalam kategori apa? Fiil, isim atau huruf? Isim. Nah, isim gitu ya. Oke. Nah, berarti dia termasuk apa? Isim. Dia termasuk isim. Wih, ini udah mau selesai aja nih. Iyaka isim. Nah, na'budu, apa tuh tadi artinya na'budu? Kami menyembah, ya kan? Berarti masuk ke dalam kategori apa tuh? Fiil atau isim? Isim. Isi. Kok isim? Kami menyembah. Berarti fiil, ya. Nah, jangan lupa ya, kalau fiil itu dia kebanyakan ya, kebanyakan kata-kata yang masuk ke dalam kategori fiil itu kata kerja. Nah, berarti ada pekerjaannya nih, ada perbuatannya. Menyembah. Nah, itu menyembah berarti pekerjaannya menyembah. Itu. Ada sesuatu yang dikerjakan, ya. Berarti na'budu adalah ini. Iya. Wa.
Nah, wa apa artinya wa? Dan Dan, iya. Dia termasuk apa nih? Fiil, isim atau huruf berarti? huruf. Huruf, ya. huruf. Mm-mm. Nah, nah iya kah lagi? Apa? Tadi iya kah? Isim. Isim, ya. Baik. Isim. Nasta'inu. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Di situ ada minta, meminta. Berarti apa? Fiil atau isim? Fi'il. Fi'il. Bisa fiil, betul. Bagus. Oke. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, Tunjukilah kami jalan yang lurus. ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kayak di sini ihdina tuh ada dua kata ya. Ada ihdi dengan na gitu ya. Na tuh apa sih na di sini? Nah, na itu dia adalah bentuk lain dari domir nahnu ya. Domir nahnu. Nah, jadi domir nahnu itu punya bentuk lainnya sama kayak domir anta tadi. Kalau anta kan iyaka atau ka. Nah, kalau domir nahnu, nah itu bisa bisa iyana gitu ya. Iyana atau na gitu ya. Apa artinya? Ka, kami atau kita ya. Bisa. Nah, ihdi itu dia kata yang lain ya. Ihdi itu artinya berikanlah kami petunjuk gitu. Tunjukilah kami gitu ya. Berikan hidayah gitu. Berikan hidayah, berikan petunjuk gitu. Nah, berarti itu termasuk apa? Fiil atau isim? Tunjuk. Hmm? Fiil atau isim? Memberikan petunjuk atau berikanlah petunjuk. Nah, berarti ada kata perintah dulu di situ. Berarti termasuk apa tuh? Nah, fiil ya. Fiil apa nih? Mudhari, madhi atau amr? Yang kata perintah tuh. Amar. Mati ya. Baik, berarti ihdi di sini adalah fiil ya. Nah, berarti na termasuk apa nih? Isim apa huruf nih? Nah, Isim. isim ya. Karena apa? Nah itu adalah termasuk domir nahnu, Domir dan kita nahnu. tahu domir itu adalah isim ya. Oke. Sekarang as-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Nah, gampang nih mah. Udah langsung kelihatan dari ciri-ciri. Oh, Berarti dua-duanya apa nih? isim. Isim Isim. ya. As-sirata isim, al-mustaqimah isim. Oke. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi. Nah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Gitu ya. Jadi abdallin di sini artinya adalah orang-orang sesat. Sirot apa tadi sirot? Artinya Jalan. jalan ya. Berarti sirot ini termasuk apa? Kira-kira fiil, isim atau huruf? Jalan, kata benda nih. Isim. Ya, isim ya. Isim. Oke. Terus alladzina, alladzina yang atau orang-orang yang. Nah, ini kata sambung nih dia. Berarti masuk kemana nih? Huruf, isim atau fiil? Hmm? Huruf, isim atau fiil? Isim. Isim ya. Isim. Betul. Hah? Isim apa huruf? Galau Oh, ya. isim. Isim. Oke. An'amta, engkau memberikan nikmat. Nah, engkau memberikan nikmat. Nah, berarti kira-kira nih fiil atau isim? Hmm? Ada kata memberikan gitu ya. Fi'il. Fiil ya. Fi'il. Nah, kata kerja soalnya. Alaihim. Nah, ala di sini ada dua kata nih ya. Nah, jadi ala alaihim itu dia dua kata sebenarnya. Ada ada itu artinya apa? Di atas ya. Nah, dia masuk termasuk huruf jar. Plus him.
plus him gitu ya. Him itu apa sih? Him itu sama kayak domir hum gitu. Jadi hum itu apa namanya bisa punya bentuk lain ya, bisa hum, bisa him gitu ya. Nah, jadi ternyata domir tuh banyak ya, maksudnya bentuknya ada banyak gitu. Satu bentuk itu dia bisa berubah-ubah tergantung di dalam kalimatnya gimana nanti. Gitu. Oke, berarti alat termasuk apa Anda? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Huruf ya, karena kita udah tahu dia masuk huruf jar ya. Nah, kalau him tadi udah tahu nih kita domir. Berarti kalau domir itu pasti apa? Isim. Isim ya. Isim. Baik. Mm-mm. Ghairil maghdubi. Ghair, bukan ya, selain. Nah, artinya. Berarti apa tuh? Fi'il atau isim? Isim. Isim ya. Al maghdubi gampang. Orang-orang yang dimurkai ada al di situ. Berarti apa? Isim ya. Isim. Hmm. Alaihim juga sama ya. Ala termasuk apa? Huruf ya. Sedangkan him dhamir. Wadallin. Wa tidak ya. Nah, atau sorry. Wa dan ya. La tidak. Nah, atau bukan bisa juga. Nah, berarti ada dua kata nih. Wa dan la itu beda kata ya. Tidak menjadi satu kata. Wa berarti apa? Wa huruf isim Huruf. huruf gampang ya. Kalau la huruf isim Isim. atau hah? Isim huruf atau fiil? Apa nih kira-kira? Dia cuma ada dua huruf tuh. Dia tersusun dari dua huruf aja. Ada la sama alif. Berarti dia termasuk apa? Kalau yang tersusun dari dua huruf. Huruf. Ah, termasuk Oke. huruf ya. Bukan isim. Benar, Mbak. Heeh. Termasuk huruf. Hmm. Oke, ambolina. Ambolina. Gampang nih. Udah ada alif lam berarti apa? Isim. Isim ya. Oke. Baik. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Oke, kita eh, coba latihan ya. Nah, latihan lagi. Tapi sekarang latihannya satu-satu ya. Ini anak bikin dua surat. Jadi kalau Yasmin surat An-Nas, Retno surat Al-Falaq. Ya, coba dari Yasmin dulu. Kita lihat di sini ya, surat An-Nasnya Yasmin ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung di dengan Rabbi Tuhannya an-nasi manusia. Ya. Oke, kalau dilihat dari arti itu, qul termasuk fiil, isim atau huruf? Yasmin. Fi'il. Fiil ya, karena ada kata perintah ya. Qul, katakanlah. Gitu. Oke. A'udzu, aku berlindung. Nah, fiil, isim atau huruf? Fi'il. Fiil ya, bagus. Bi Rabbi. Ada dua kata nih, ada bi dan Rabbi. Kalau bi termasuk huruf, isim atau fiil? Huruf. Huruf ya. Huruf apa nih? Huruf jar ya. Nah, berarti Ya. setelahnya tuh pasti apa kalau huruf jar? Isim. Isim. Oke. Anas, Isim. isim ya. Nah, Malikin nas. Nah, tadi itu Malik udah tuh. Apa artinya Malik? Ra, Raja. raja. Baik, rajanya manusia. Malik berarti apa? Isim. Isim. Anas sama ya. Isim. Nah, kemudian apa? Ketika dijamakkan berarti tinggal tambahkan atun gitu ya. Atun. Nah, ya. Tinggal tambahkan atun, muslimatun. Gitu. Jadi tak marbutohnya dihilangkan dulu, terus diganti alif dan tak yang kebuka, tak maftuhah. Muslimatun. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Kitabun. Kitabun apa artinya? Buku. Buku. Ya, satu buah buku. Kalau bukunya ada dua, berarti tambahkan ani atau aini jadi kitabani atau kitabaini. Gitu, ya. Nah, kalau dijamakkan berarti dia jadi masuk ke dalam kategori jamak taksir. Ya. Karena apa?
Karena kitabun ini dia kata benda gitu. Dia tidak berakal, gitu, ya, ghairul akil. Jadi nggak bisa dimasukin ke dalam ketika dijamakan dia nggak bisa masuk ke dalam kategori jamak mudzakkar salim. Gitu, ya. Jadi masuknya ke taksir. Kalau taksir tuh nggak ada apa, nggak ada wazannya kan, nggak ada rumusnya. Gitu. Jadi modal hafalan kita aja. Nah, buku-buku ada banyak bukunya, lebih dari dua buah. Jadinya kutubun. Gitu. Kolamun atau kolamun? Pena. Kolamun apa? Pulpen. Pena atau pulpen ya. Kalau di musanna kan berarti tambahkan ani atau a ini jadi kodamani atau kodamaini gitu ya. Nah, kalau dijamakkan karena dia benda mati, berarti juga sama seperti kitabun tadi, masuknya ke jamak taksir ya. Jadinya aqlamun gitu ya. Nggak bisa masuk ke jamak mudzakkar salim, nggak bisa, atau jamak muannas salim nggak bisa. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Nah, sekarang coba di sini kata todibun. Todibun itu artinya siswa. Ya, ini anak kasih artinya dulu. Boleh dicatat ya di buku masing-masing. Thodibatun itu artinya siswi, perempuan berarti. Amilun. Amilun itu pekerja. Pekerja laki-laki. Amilatun pekerja perempuan ya. Oke. Ustadzun. Nah, guru laki-laki. Guru kok guru LK gitu aja deh. Ustadzatun berarti guru perempuan. PR. Mudarrisun pengajar. Sama aja sih, guru-guru juga ya. Pengajar tapi laki-laki. Mudarrisatun pengajar perempuan. Nah, kemudian rojulun. Rojulun ini laki-laki. Laki-laki dewasa ya. Laki-laki yang sudah dewasa usianya. Bukan anak kecil. Kalau anak kecil laki-laki nanti ada beda lagi. Masjidun ya, masjid. Oke. Dah, sekarang coba kita ubah yang pertama kata tolibun. Tolibun, satu orang siswa. Kalau dua orang siswa berarti jadi apa? Toliban. Mm-mm. Tolibani, ya. Atau Tolibaini. Tolibaini. Tolibaini, ya. Nah, ketika dijamakkan dia kira-kira masuk mana? Mudzakar salim, muannas salim, atau taksir? Muzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ini buat wawasan juga ya. Jadi kata tolibun itu ketika dijamakkan bisa masuk ke jamak mudzakkar salim, bisa juga masuk ke jamak taksir ya. Jadi bisa masuk ke mudzakkar salim, bisa juga ke jamak taksir. Nah, kalau masuk ke jamak mudzakkar salim berarti kan ada rumusnya ya. Tambahkan una atau ina belakangnya. Berarti jadi apa? Oh, Tolibuna. Tolibuna. libuna atau Tolibina. baik. Libuna atau libin. Gitu ya. Nah, sekarang kalau masuk ke jamak taksir, nah berarti bentuknya kayak gimana? Dia nggak ada rumus khusus ya. Nah, jadinya bentuknya tullabun. Ini harus dihafal berarti. Hmm, Jadi bentuknya adalah tullabun. Nah, gitu ya. Oke, sekarang siswi. Satu orang siswi. Tholibatun. Kalau dua orang siswi berarti apa? Tolibatani. Tholibatani atau Tolibataini. Tholibataini. Ya, Tholibatani atau Tholibatani.
Atau Tolibataini. Kok salah? Hai. Ya. Nah, ketika dijamakkan masuk kemana nih? Mudzakkar salim, muannas salim, atau jamak taksir? Mu'anas. Jamak muannas salim ya. Berarti tadi rumusnya gimana? Hmm? Jadi Qolibatun. gimana? Qolibatun. Ya, baik. Masuk ke sini. Oke. Sekarang amilun, satu orang pekerja laki-laki. Kalau ada dua orang berarti jadi apa? Mi, Amilan. amilani, Amilani. atau amilai, Milaini. Amilani. amilai. Nih. Oke. Terus kalau jamak dia masuknya ke mana? Mudzakkar salim, muannats salim, atau taksir? Hmm? Muzakkar. Muzakkar. Jamak apa? Mudzakkar ya. Oke. Mudzakkar salim. Jadi apa? Milu, Amiluna. amiluna. Atau apa? Amilina. Amilina. Baik, ya. Amilina. Nah, ternyata kata amilun itu ketika dijamakkan dia bisa masuk ke jamak mudzakkar salim, bisa juga masuk ke jamak taksir, ya. Jadi bentuknya kalau jamak taksir jadinya ummadun, gitu ya. Gitu, ummadun. Oh, silakan. Oke. Amilatun. Nah, berarti kalau dimusanakan satu orang pekerja perempuan, kalau dua orang berarti jadi amilatani atau amilataini. Baik ya. Nah, kalau dijamakkan jadi apa? Masuknya kemana? Mudzakkar salim, muannats salim, atau taksir? Mu'anas. Jamak muannats salim berarti jadi apa? Amilatun. Amilatun. Ya, baik. Nah, sekarang ustadun. Ustadun. Nah, kalau ada dua orang ustad berarti jadi apa? Ustad. Ustazatu. Ustazani. Atau ustadzai zaini gitu ya. Terus kalau dijamakkan berarti masuk kemana dia? Mudzakkar salim atau taksir? Muzakkar. Apa? Muzakkar. Mudzakkar ya. Nah, jadi ternyata kata ustadzun itu ketika dijamakkan dia masuk ke jamak taksir taksir lil aqil. Itu kan jamak taksir ada dua kan? Jamak taksir lil aqil bentuk jamak untuk kata-kata yang berakal gitu. Berakal tuh maksudnya manusia ya. Laki-laki, perempuan, pak guru, bu guru itu. Terus apalagi? Arsitek ya, terus dokter. Nah, itu lil aqil tuh maksudnya seperti itu. Nah, maka kata ustadzun, ini perlu kita ketahui bahwa ketika dijamakkan dia masuk ke jamak taksir. Gitu ya. Jadi apa? Nah, bisa dua bentuk, bisa asatidatun, bisa juga asatidun. Tidun. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ustadatun. Nah, ustadatun berarti jadi apa? Ustadatani, ustadatani atau
Hmm, Mm-mm. hmm, hmm. Ustadatani atau ustadataini. Gitu ya. Nah, kalau dijamakan berarti jadi apa? Kira-kira Ustazatun. jadi apa? Mudzakkar Ustazatun. salim atau taksir? Masuk ke mana nanti? Muannas. Iya, masuk ke muannas ya. Jadi apa? Ustadzatun. Betul. Ustadzatun. Gitu. Oke. Nah, sekarang mudarrisun. Nah, mudarrisun, pengajar laki-laki. Kalau ada dua mudarrisunnya berarti jadi Mudah bisa lisan. atau apa? Mudar risai. Mudah lisan ini. Mudar risai. Nah, kalau dijamakkan masuk mana? Jamak mudzakkar salim, muannats salim atau taksir kira-kira berarti? Kira-kira aja, nggak apa-apa kalau salah ntar benerin. Muzakkar. Muzakkar Salim, salim ya. Jadi apa? Mudar, risuna. mudar disuna atau mudar, Mudah lisin. mudar isi. Baik, dah. Sekarang yang perempuannya nih. Jadi apa? Mudar risatani, mudar risatani atau mudar Mudah lisan. mudar risataini. Taini. Nah, gitu. Nah, kalau jamak berarti masuk mana? Muannats salim, mudzakkar salim atau taksir? Muannas. Muannats ya. Jadi apa berarti? Mudar di gimana? Kalau kalau jamak muannats salim? Mm-mm. Mudah risatun. Nah, mudar risatun gitu ya. Oke. Berikutnya, rojulun laki-laki. Satu orang laki-laki. Kalau ada banyak laki-lakinya berarti jadi apa? Rojulan ya. Julani. Rojulani atau rojulai. Julain. Gitu ya. Rojulai. Ya, sekarang apa namanya? Kalau dijamakan berarti dia masuknya ke jamak taksir ya. Jadi apa? Jadinya rijadun ya. Masjidun, satu buah masjid ya, satu unit masjid. Kalau dua masjid berarti masjid apa? Masjidan. Mm-mm. Masjidani atau mas Masjidaini. masjidaini. Oke. Nah, kalau dijamakkan, nah berarti kira-kira masuk mana nih? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir? Masuk mana coba kira-kira? Hmm? Masuk mana? Muzakkar. Kalau ini kan dia masjidun dia nggak berakal ya. Nah, berarti masuknya kemana kalau yang taksir betul ya. Nah, jadi intinya gini, pokoknya dipahaminya gini, kalau jamak mudzakkar salim itu untuk yang mudzakkar mudzakkar plus akil. Nah, berarti ini buat orang-orang aja ya. Mudzakkar plus akil. Kalau muannats salim itu muannats untuk yang akil plus akil dan ghairu akil. Ghairu akil. Ghairu akil itu berarti nggak berakal ya. Bisa contoh misalnya mobil. Mobil tuh bahasa Arabnya sayyarotun. Nah, kalau mobil-mobil ada banyak mobilnya. Ada 100. Berarti kita bilangnya sayyarotun. Itu pakai rumusnya jamak muannats salim. Itu padahal kan dia nggak berakal ya. Nah, kalau jamak taksir, taksir itu berarti dia untuk yang apa? Akil ya, akil dan ghairu akil ya. Mau dia akil dan ghairu akil. Mau muannas atau muzakkar? Muannas
atau mudzakkar. Itu bisa. Kayak misalnya apa? Misalnya perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya imro'atun. Gitu. Nah, satu orang perempuan imro'atun. Dua orang perempuan imro'atani atau imro'atain. Nah, kalau perempuannya ada banyak, lebih dari dua orang, dia masuknya bukan ke muannats salim, tapi masuknya ke jamak taksir. Jadinya nisaun. Jauh banget ya. Gitu. Terus ada lagi tadi kayak misalnya rojulun kan, mudzakkar. Nah, tapi dia untuk akil. Nah, ketika dijamakkan, nah, dia masuknya ke taksir. Gitu, ya. Jadinya rijadun. Nah, kita tahu dari mana sih ini yang ini masuknya ke jamak muannats salim, kalau yang ini masuknya ke taksir gitu kan. Padahal sama-sama muannas dan sama-sama ghairul akil. Ya, dengan hafalan. Lagi-lagi dengan hafalan, ya. Baik. Dengan semakin banyak kita berlatih dan bertemu dengan teks-teks bacaan yang berbahasa Arab, nah itu akan semakin paham kita nanti insya Allah semakin hafal. Oke, sekarang masjidun itu ketika dijamakan masuk mana? Jamak taksir ya. Taksir. Siapa? Masa jidun ya. Masa jidun. Oh, sorry, masa jidu. Dia nggak boleh pakai tanwin. Masa jidu ya. Masjid. Baik. Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut latihannya? Ada yang masih bingung? Bisa dipahami semuanya dengan baik? Udah? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Baik. Insya Allah nggak ada. Ada ya. Kalau gitu kita lanjut sedikit lagi. Nah, di sini sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Cocokkan domir di kotak kanan dengan kata di sisi kiri yang sesuai dengan menarik garis. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan sebelah kanan tuh ada huwa, antuma, hum, hiya, nahnu, hunna. Kalau huwa tuh apa berarti? Artinya? Dia laki-laki. Ya, laki-laki. Ya, laki-laki. Berarti berapa orang? Satu. Satu orang laki-laki. Antuma. Apa artinya antuma? Ya, kalian. Kalian berberapa orang? Dua. Berdua. Kalian berdua orang ya. Baik. Antuma kalian berdua orang. Nah, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau hum apa artinya? Mereka laki-laki ya. Berarti jumlahnya berapa orang kalau hum tuh? Lebih dari dua. Lebih dari dua orang ya. Baik. Hiya apa artinya hiya? Dia perempuan. Dia perempuan, satu orang perempuan. Nahnu apa? Kami. Nahnu itu apa? Kami ya. Oke, bisa dua orang, bisa lebih dari dua orang, ya. Bisa juga perempuan, bisa laki-laki. Kalau hunna tuh apa? Mereka perempuan. Mereka perempuan, berarti jumlahnya dua orang ya. Lebih dari dua orang dan perempuan. Nah, sekarang kita coba cocokin nih dari segi jenis dan jumlahnya ya. Kita cocokin sama kata yang di samping. Muslimatun, wanita muslimah. Berapa orang kalau muslimatun tuh? Satu orang. Oke, kira-kira domir mana yang cocok dari sebelah kanan nih? Yang cocok dengan muslimatun? Iya. Domir iya ya. Hiya muslimatun. Dia perempuan, dia adalah seorang wanita muslimah. Oke, lanjut. Muslimun. Seorang muslim. Berarti domir apa yang cocok? Huwa ya. Huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim. Oke. Muslimatani. Nah, domir apa yang cocok? Muslimatani berarti dua orang wanita muslimah. Antuma. Ya. Antuma muslimatani. Nahnu bisa nggak? Muslimatani.
Kira-kira. Nahnu bisa nggak muslimatani? Antuma muslimatani. Kalian berdua adalah dua orang muslimah. Kalau nahnu bisa nggak? Kita adalah dua orang wanita muslimah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bingung ya? Bisa nggak ya? Nah, nahnu tuh dia, nahnu itu dia bisa, kalau dari segi jumlah ya, nahnu itu bisa berdua, bisa dua orang atau lebih dari dua orang tuh bisa dua-duanya pakai nahnu gitu ya. Nahnu muslimatani, nahnu muslimani gitu ya. Nahnu muslimuna, nahnu muslimina, nahnu muslimatun bisa ya. Oke, berarti nahnu juga bisa nih ke sini. Nah, sekarang muslimatun. Nah, domir apa yang cocok nih? Muslimatun. Wanita-wanita muslimah. Domir apa yang cocok? Hunna. Hunna. Hunna muslimah. Oke, terus selain hunna ada lagi nggak yang bisa masuk ke muslimah? Nahnu bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, Nahnu bisa juga nih dia ternyata. Oke, terus muslimuna. Muslimuna. Orang-orang muslim, laki-laki. Nah, ya. Ya, Muslimuna. Mereka adalah laki-laki ya. Apa orang-orang muslim. Nah, sekarang nahnu bisa nggak nahnu? Bisa. Bisa lagi ya, ya. Karena bisa untuk dua orang atau lebih dari dua orang, laki-laki maupun perempuan. Muslimani, dua orang muslim. Berarti domir apa nih yang cocok? Muslimani. Antuma. Nah, antuma bisa nih, bisa juga di sini. Jadi antuma kan boleh laki-laki boleh perempuan kan. Bentuknya sama aja. Oke, terus selain antuma bisa apa lagi? Domir apa lagi yang cocok dengan musliman? Nahnu. Nah, Mahmud. nahnu lagi bisa. Karena nahnu bisa dua orang atau lebih dari dua orang, laki-laki ataupun perempuan. Gitu ya. Dah. Nah, ini masih sama nih. Oke. Yuk. Tulabun. Domir apa yang cocok coba kira-kira? Tulabun. Mahmud. Antum. Antum ya. Antum tulabun. Kalian adalah para siswa. Qoribatani. Dua orang siswi. Itu yang mana cocok? Domir apa ini? Antuma. Antuma qoribatani. Kalian berdua adalah dua orang siswa. Qoribani. Apa yang cocok berarti? Domir apa yang cocok untuk qoribani? Qoribani itu apa artinya? Dua orang siswa.